Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andika Cahya Pratama, NIM 1704311000003, dengan pembimbing lapangan yaitu Bapak Suharso yang telah memberikan ilmu cukup banyak kepada saya, serta Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Miftahul Ulum, Sarjana Teknik Magister Teknik, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Dan untuk Bapak penguji yaitu Bapak Koko Joni, Sarjana Teknik MM. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktek saya. Di sini saya membawa judul yaitu Analisa Instalasi Listrik Kapal PT Bintang Timur Samudra Madura. Yang pertama, di sini dasar teori. Pada saat saya kerja praktek di PT Bintang Timur Samudra, di sana terdapat kapal, yaitu kapal yang sedang repair atau perbaikan. Kapal tersebut berasal dari Denmark, dan kapal tersebut bernama kapal Swissco Spear. Kapal Swissco merupakan salah satu kapal transportasi yang sedang repair atau perbaikan di PT Bintang Timur Samudra. Pada kapal tersebut terdapat beberapa komponen utama, yaitu generator atau genset, yang mana menjadi sumber daya utama untuk tenaga listrik utama di dalam kapal. Generator di dalam kapal yang sempat saya amati itu memiliki kapasitas 38 kW per 47,5 kVA, 66 AMPS, 415 per 240 VAC, dan 50 Hz, yang berjumlah 2 yang digunakan secara bergantian. Untuk berikutnya merupakan instalasi listrik yang akan dialirkan ke komponen-komponen penting. Komponen tersebut biasanya berupa lampu, colokan listrik, AC, kulkas, perangkat komunikasi, dan alat navigasi. Dan sumber utamanya yaitu dari generator tadi, generator AC 3 fasa yang terdapat pada kapal Swissco. Dan ini adalah skema rangkaian kapal dan instalasi listrik. Ini adalah gambaran kapal Swissco Spear yang sedang repair di PT Bintang Timur Samudra. Dan ini adalah dokumen dari desain kapal dan skema-skema instalasi listrik. Terdapat di sini semua, dari desain kapal hingga instalasi listriknya. Selanjutnya yaitu generator kapal dan panel-panel listrik. Pada instalasi listrik kapal juga dibutuhkan panel-panel yang berfungsi sebagai pembatas sekaligus pengaman untuk setiap jalur rangkaian listrik di tiap ruangan. Dan untuk setiap pengkabelan ini pada peralatan kapal itu memiliki ketebalan tersendiri, karena hal ini dipengaruhi oleh besar daya pakai pada peralatan yang dialiri arus listrik tersebut. Jadi pengkabelannya tersebut itu ketebalannya itu sesuai dengan peralatan kapal yang dibutuhkan. Jadi masing-masing pengkabelannya itu berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh besar daya pakai peralatan tersebut. Dalam pencambangan instalasi listrik kapal, sumber listrik generator disalurkan ke dalam panel utama dengan dilengkapi banyak pengaman, yaitu contohnya AP, Ampere Protection, OVR, Under Voltage Relay, UVT, Under Voltage Trip. Ini merupakan pengaman dari panel-panel listrik pada kapal. Jadi dari generator itu diolah pada panel-panel listrik, dan dari panel listrik tersebut nanti akan dialirkan listrik-listrik yang digunakan dalam kapal, yang fungsinya untuk kulkas, AC, alat navigasi, dan lain-lain. Dan untuk mesin kapal Swissco sendiri itu terdiri dari 3 mesin dan berbahan bakar solar dengan operasi kerja terlepas dari sistem kelistrikan kapal.
Dan ini adalah gambar generator dan panel-panel instalasi listrik kapal. Nah, yang pertama ini adalah generator pada kapal yang letaknya di dalam mesin, yaitu letaknya di bawah kapal, di kamar mesin. Nah, generator AC 3 fasa ini pada kapal Shishkou terdapat dua generator yang digunakan secara bergantian. Ini sedikit gambaran generatornya. Dan ini adalah panel starboard generator. Dan ini adalah panel port generator. Nah, ini panel ini nantinya menyalurkan aliran listrik ke alat elektronik yang ada di kapal yang akan digunakan. Dan ini sedikit gambaran sistem pengkabelan pada panel listrik kapal tadi. Ini adalah pengkabelan di dalamnya. Jadi sesuai yang dibutuhkan besar kecilnya. Seperti ini sedikit gambarannya. Dan ini flowchart. Yang pertama saya mulai atau start, yaitu kemudian saya pengenalan alat dan kemudian perawatan alat. Setelah perawatan alat, kita analisa. Dalam analisa kita mencari studi pustaka dan pengumpulan data, lalu kita simpulkan menjadi suatu kesimpulan dan kita akhiri. Nah, analisa yang saya dapatkan selama kerja praktek pada kapal Shishkou itu, kapal Shishkou sendiri itu merupakan produksi dari Denmark, di mana kapal tersebut sedang repair pada saat itu di PT Bintang Timur Samudra. Kapal tersebut memiliki ukuran kira-kira 25 meter. Dan kapal Shishkou ini memiliki dua generator AC 3 fasa yang bekerja secara bergantian. Dalam hal ini, pastilah daya generator akan dialirkan ke seluruh instalasi kapal. Namun, dalam hal ini ada beberapa tahapan panel yang dilalui sebelum menuju ke perangkat elektronik kapal. Jadi dari generator itu akan diolah ke panel-panel tadi seperti switchboard, port generator, akan diolah di situ, lalu kemudian disalurkan ke seperti alat-alat elektronik seperti kulkas, AC, dan alat navigasi dan lain-lain yang terdapat pada kapal. Kesimpulan yang dapat diambil melalui hasil kerja praktek lapangan yang kami laksanakan selama kurang lebih 1 bulan di PT Bintang Timur Samudra, antara lain: yang pertama, generator AC atau genset 3 fasa merupakan sumber listrik utama dalam kebutuhan listrik di dalam kapal. Hal ini sebagai penyokong kebutuhan listrik, yaitu komunikasi, navigasi, dan penerangan dalam dan luar kapal. Yang kedua yaitu panel-panel listrik. Panel-panel listrik ini dibagi menjadi beberapa bagian, yang dimulai dari panel generator yang masing-masing memiliki rangkaian interlock sebagai pengaman saat kondisi penggantian sumber daya listrik dari antar generator. Yang ketiga yaitu panel-panel listrik dibagi menjadi beberapa bagian lain, yaitu panel lampu penumpang, panel lampu navigasi, panel perangkat navigasi, panel baterai charger, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kontrol kemudi. Kontrol kemudi pada kapal Shishkou ini terdiri dari 3, yaitu autopilot atau otomatis, dan kontrol joystick semi manual, dan kontrol setir roda manual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi untuk pembimbing lapangan saya, dosen pembimbing saya, dan Bapak penguji, Bapak dosen, Pak Koko Joni. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.